Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, berjumpa dengan saya di MDC News. Berikut informasi tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Ibadah Paskah akan diadakan pada hari Minggu 20 April 2025. Ibadah pertama akan diadakan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan ibadah kedua akan diadakan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di gereja. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang, serta mensubscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang GKP BMDC Pangkal Pinang. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami ada hari ini, itu semua karena karya salib yang menyelamatkan. Terima kasih, Tuhan, untuk kasih sayang-Mu yang Kau berikan. Kau rela mati hanya untuk menebus setiap kami, agar kami beroleh hidup yang dari Tuhan.
kejamahan-Mu atas hidup kami. Kau saja yang ada di dalam hidup kami. Kau saja yang ada di hati kami. Selamanya kami menyembah-Mu, selamanya kami mengagungkan-Mu. Yesus Tuhan, pusat di dalam hidup kami. Oh Tuhan, ajaiblah segala yang Kau perbuat di dalam hidup kami. Tuhan, selamanya kami menyembah Engkau Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesusku. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sungguh kami mengagumi perbuatan-Mu atas hidup kami Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu. Yesusku, segala pujian, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Oh, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang kami miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sungguh kasih-Mu yang terindah di dalam hidup kami Tuhan. Kasih yang terindah, oh, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu. Oh Yesusku, dalam segala pujian dari hati kami. Oh, selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan kami. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Lebih lagi katakan, Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidup.
yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar di dalam hidup kami. Yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, sebab pengorbananmu yang menyelamatkan kami, Tuhan. Yang kami miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Sungguh kami mengagumi perbuatan-Mu, Tuhan, atas hidup kami, Yesus. Sebab karena pengorbanan-Mu, Tuhan, Kau selamatkan kami, Kau bebaskan kami dari belenggu dosa kami. Yesus, Kau Allah yang memulihkan kami, menyembuhkan kami, menyucikan setiap kami, karena karya salib-Mu, Tuhan. Oh Yesus, sungguh terindah perbuatan-Mu, sungguh dahsyat perbuatan-Mu, sungguh tak tertandingi kasih-Mu yang Kau berikan bagi kami, Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Yesus, Tuhan, besar-besar kasih-Mu, mulialah nama-Mu. Ajaib segala perbuatan-Mu atas hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita ketika dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita ketika, sebab dengan darah-Mu, Tuhan, dengan darah Kau selamatkan kami. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal
tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Tuhan, sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu atas hidup kami ya Yesus. Sebab karena pengorbanan-Mu, Engkau mati di salib Tuhan. Sungguh tak tertandingin kasih-Mu. Sungguh dahsyat perbuatan-Mu dalam hidup kami. Kau rela menyembuhkan, memulihkan, menyucikan dan menguduskan kami Tuhan. Dari segala keberdosaan kami. Dari segala kejahatan kami Tuhan. Yang sebenarnya kami tidak layak di hadapan-Mu. Tetapi oleh karena kasih-Mu, Engkau layakkan kami Tuhan. Untuk berada di tempat ini. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan, Anakku, Tuhan Yesus, aku sungguh gak layak datang di hadapan-Mu Tuhan. tunggu. Coba jelaskan, apa maksudmu? Kau tidak layak untuk datang padaku. Lah, iya dong Tuhan, Kau tahu bagaimana aku hidup di masa lampau. Dan sampai saat ini, aku masih berdosa Tuhan. Makanya aku mengatakan bahwa aku tuh gak layak datang di hadapan-Mu. Anakku, aku tidak mengingat apapun. Kau tidak mengingat apapun Tuhan. Aku dapat mengingat semua dosaku satu persatu. Dan setiap kali aku mengingatnya Tuhan, itu sakit banget Tuhan. Kau tahu Tuhan, bahwa dulu aku merupakan siswa yang teladan. Aku merupakan contoh yang baik bagi teman-temanku. Aku bergaul dengan orang yang baik dan tidak pernah membuat masalah. Namun Tuhan, saat aku sendiri, aku kembali berpikir, kok teman-temanku memiliki ekonomi yang baik ya? Kok teman-temanku memiliki keluarga yang harmonis ya? Kok di antara banyaknya manusia, harus aku Tuhan yang tidak memiliki dua hak itu? Aku pun mulai meragukan kasih-Mu Tuhan. Aku mulai berpikir, apakah benar Kau hadir di hidup aku? Apakah benar kasih-Mu itu ada? Apakah benar janji-Mu itu benar ada? Apakah benar Engkau itu ada Tuhan?
Aku mulai mencari penolong yang baru, Tuhan. Aku mulai bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Aku mulai berbohong. Aku mulai berselisih dengan orang-orang yang tidak aku suka. Aku mulai melawan orang tuaku. Dan aku menonton hal-hal yang tidak seharusnya aku nonton. Tidak hanya itu, Tuhan, tapi masih banyak lagi. Apakah sudah cukup? Masih adakah yang ingin kau sampaikan kepadaku lagi, Nak? Anakku, aku mengerti apa yang kau rasakan. Nak, coba dengarkan aku. Aku sungguh mengasihimu. Begitukah, Tuhan? Nak, coba perhatikan tanganku. Apakah yang kamu lihat? Aku tidak melihat apapun, Tuhan. Hanya ada tanganku yang tergenggam. Ya, tentu. Kau tidak mungkin bisa melihat tanganku, karena engkau hanya fokus pada genggaman tanganmu. Sekarang, bukalah genggaman tanganmu, dan lihatlah kepada tanganku. Apa yang kau lihat sekarang, anakku? Aku melihat tanganmu yang berlubang, Tuhan. Ya, itulah bukti kasih setiaku kepadamu. Sekarang, pejamkanlah matamu dan lihatlah bagaimana aku sangat mengasihimu. The love on the cross, kasih di atas kayu salib. Semua orang dilahirkan di dunia dengan mengucapkan kalimat yang sama, yaitu dalam bentuk tangisan seorang bayi yang baru saja dilahirkan dari rahim ibunya. Namun pada umumnya ketika wafat semua orang mengucapkan kalimat yang berbeda. Pada umumnya karena tidak semua orang sempat mengucapkan kalimat yang berbeda yang patut kita perhatikan, karena kalimat terakhir yang diucapkan orang menjelang ia menghembuskan nafasnya, yang penghabisan itu mencerminkan kualitas kehidupannya. Sejarah mencatat kalimat-kalimat seperti itu sebagai contoh kalimat yang diucapkan oleh Alexander yang Agung dari Makedonia yang di usia sangat muda, yaitu 33 tahun, telah berhasil menaklukkan sebagian benua Eropa, Afrika, dan Asia. Plutarch, filsuf Yunani yang hidup di abad pertama Masehi dan penulis riwayat hidup dari 48 tokoh sejarah Yunani dalam bukunya yang berjudul Parallel Lives, menulis bahwa suatu hari Alexander mendengar laporan tentang luasnya dunia. Dengan sedih Alexander yang Agung berkata, "No more world to conquer." Tidak ada dunia lagi yang dapat kutaklukkan. Kalimat yang menggambarkan ambisinya untuk menaklukkan lebih banyak lagi wilayah di dunia dan perasaan kecewa karena keadaan jasmaninya yang semakin lemah membuat ia tidak mampu mewujudkan keinginannya itu. Itu sebabnya salah satu dari permintaan Alexander di akhir hidupnya adalah agar peti jenazahnya diberi lubang pada kedua sisinya. Bila ketika ia sudah meninggal dunia, kedua tangannya harus direntangkan sehingga menjulur keluar melalui lubang-lubang tersebut.
Ia ingin menunjukkan keinginannya yang tidak terpenuhi tadi, yaitu meraih dunia yang lebih luas lagi. Namun orang berkata tangan dari jenazah yang direntangkan itu menunjukkan bahwa Alexander lahir dengan tangan yang kosong dan mati dengan tangan yang hampa. Van Beethoven, pemusik dan penggubah lagu yang sangat legendaris dari Jerman, seusai menulis komposisi kuartetnya yang terakhir, yaitu kuartet opus 135, berkata, "Applaud my friends, the comedy is over." Bertepuk tanganlah kawan-kawanku, komedi telah berakhir. Kalimat tersebut mengungkapkan pandangan Ludwig van Beethoven tentang pandangan kehidupannya. Di tengah keberhasilan ia menjalani hidup yang penuh kepedihan, Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris yang sangat terkenal dan orang yang sangat berhasil membawa Inggris melewati masa yang sangat sulit di dalam Perang Dunia Kedua. Menjelang meninggal dunia pada tahun 1965, karena stroke yang ia derita, mengucapkan kalimat yang terakhir, yaitu "I'm so bored with it all." Aku sangat bosan dengan semuanya ini. Ia merasa bosan dengan seluruh kehidupannya yang hebat itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, melalui kalimat yang terakhir yang diucapkan seseorang, bila ia sempat mengucapkannya, kita dapat melihat kualitas dari kehidupan orang tersebut. Hal itu pula lah yang dapat kita lihat di dalam diri Yesus Kristus. Keempat Injil mencatat 7 kalimat yang Yesus ucapkan menjelang akhir hidupnya di dunia, yaitu sementara tergantung di kayu salib, yang menurut catatan Markus 15 ayat 25 dan 34 berlangsung selama 6 jam, yaitu dari pukul 9 sampai dengan pukul 3 sore. Dari antara 7 kalimat tersebut, kitab Injil Matius dan Markus mencatat kalimat yang sama. Injil Lukas mencatat 3 kalimat dan Injil Yohanes mencatat 3 kalimat lainnya. Di tengah-tengah penderitaan jasmani, jiwani, dan rohani yang tak terperikan itu, Yesus mengucapkan 4 kalimat yang ditujukan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya dan 3 kalimat kepada Allah Bapa. Diawali dengan kalimat yang diucapkan kepada Allah dan diakhiri dengan kalimat penyerahan nyawanya kepada Allah Bapa. Hari ini, yaitu di saat kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib tersebut, mari kita melihat dan menelaah salah satu dari ke-7 kalimat itu. Di dalam hal itu, kalimat pertama yang ia ucapkan sebagaimana yang ditulis dalam Lukas 23 ayat 34. Agar konteks dari ayat ini nampak jelas, kita akan membacanya mulai dari ayat 33. Demikian. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuat undi untuk membagi pakaiannya. Untuk memahami kalimat yang diucapkan Yesus di ayat 34 ini, kalimat yang berupa doa kepada Allah Bapa dan 3 pertanyaan yang dapat menjadi pembimbing. Ketiga pertanyaan tersebut, pertama adalah siapakah yang Yesus doakan? Artinya siapakah yang yang ia sebutkan di dalam kalimat, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Menilik urutan peristiwa yang Yesus alami sejak ia ditangkap di Taman Getsemani, diadili oleh imam besar Kayafas, serta diadili oleh Pilatus yang mewakili pemerintahan Romawi, kemudian disiksa dan disalibkan oleh para prajurit Romawi. Dan yang tidak boleh dilupakan, yaitu pengkhianatan Yudas Iskariot, salah seorang muridnya. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa saat Yesus tergantung di kayu salib, ia berdoa untuk mereka semua. Para pemuda Yahudi, yaitu karena merasa cemburu terhadap semakin meningkatnya popularitas Yesus di antara rakyat
dan merasa tersinggung karena celaan yang terhadap kemunafikan mereka serta sempitnya pemahaman mereka terhadap hukum Taurat, telah menyerahkan Yesus ke tangan pemerintahan Romawi. Pilatus yang walaupun sesungguhnya Yesus tidak bersalah, namun tetap saja menyerahkan Yesus ke tangan para prajuritnya untuk disiksa dan disalibkan. Pilatus melakukan ketidakadilan ini karena ia mengasihi kedudukan daripada kebenaran. Yudas Iskariot yang demi uang telah mengkhianati gurunya dengan menyerahkan Yesus ke tangan para pemuka agama Yahudi. Untuk mereka, yaitu orang-orang yang telah melakukan kejahatan terhadap dirinya, itulah Yesus berdoa. Namun masih ada salah satu lagi yang terlibat di dalam penyaliban Yesus yang belum saya sebutkan. Mereka adalah saya, saudara-saudari, orang-orang berdosa yang karena keberdosaan kita telah mengakibatkan Yesus menanggung penderitaan sampai mati di kayu salib. Tentang hal itulah dalam 2 Petrus 2 ayat 24 ditulis bahwa Yesus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dengan kata lain, semua motivasi yang melatar belakangi tindakan para pemuka agama Yahudi, Pilatus, para prajurit, Yudas Iskariot dalam menyiksa maupun dalam menyalibkan Yesus adalah cerminan dari sikap dan perilaku kita. Kita yang telah mengenakan topeng agamawi seperti para pemuka agama Yahudi. Kita yang telah mengesampingkan kebenaran demi kedudukan serta penerimaan dari orang lain yang dilakukan oleh Pilatus. Kita yang hatinya dipenuhi dengan kekejaman seperti para prajurit Romawi. Kita yang demi kekayaan dan kenikmatan sesaat telah rela menjual Tuhan seperti Yudas Iskariot. Kita adalah orang-orang yang telah mengakibatkan Yesus dipakukan di kayu salib. Sehingga ketika Yesus berdoa di kayu salib dalam kalimat pertama tadi, sesungguhnya di saat itu Ia sedang berdoa untuk kita juga. Selanjutnya pertanyaan kedua untuk menolong kita memahami doa yang Yesus ucapkan di kayu salib ini adalah, apa isi doa yang Yesus ucapkan? Di ayat 34 tadi Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Artinya sebaliknya, berdoa agar Bapa menghukum orang-orang yang telah menyalibkan dirinya, justru memohon pengampunan bagi mereka dengan alasan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah yang Yesus maksud dengan kalimat ini? Dengan mengacu kepada tulisan Kisah Para Rasul 17 ayat 29 sampai 30 dan 1 Korintus 2 ayat yang ke-8, maka kita dapat menyimpulkan bahwa yang Yesus maksudkan dengan kalimat mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat tadi adalah orang-orang tadi mereka tidak mengenal siapa yang sedang mereka salibkan. Mereka telah menolak Tuhan sang penguasa alam semesta yang maha mulia. Memang kebutaan manusia terhadap kebenaran telah membuat mereka tidak mengenal siapa Allah yang sejati. Sehingga akibatnya mereka justru menjadikan kedudukan, harta, ketenaran, dan kenikmatan sesaat menjadi Tuhan mereka dan menolak Yesus yang adalah Allah yang sejati sebagai Tuhan. Bukankah itu yang dilakukan oleh para pemuka agama Yahudi, Pilatus dan Yudas Iskariot? Bukankah hal yang sama yang telah mewarnai hidup kita di masa lampau? Dengan kata lain, dalam Lukas 23 ayat 34, Yesus telah berdoa dan memohon pengampunan bagi kita manusia yang berdosa dan memberontak kepadanya. Sekarang pertanyaan yang ketiga untuk memahami doa yang Yesus ucapkan di kayu salib ini adalah, mengapa Yesus berdoa bagi mereka? Orang-orang yang menolak, membenci, menganiaya, dan menyalibkan Dia. Satu jawaban untuk hal tersebut, yaitu karena kasih-Nya yang tiada taranya. Kasih di kayu salib, the love on the cross. Apabila saudara mengasihi orang yang mencintai saudara, hal tersebut adalah kasih yang sangat lumrah.
Apabila saudara mengasihi orang yang berbuat jahat kepada saudara, hal tersebut adalah kasih yang wajar. Semua orang berbuat sepatutnya seperti itu. Apabila saudara mengasihi orang yang perilakunya baik, hal tersebut adalah kasih yang sepantasnya. Namun jika saudara mengasihi orang yang memusuhi saudara, memfitnah saudara, memusuhi saudara, apalagi mengkhianati saudara, apalagi menyalibkan saudara, maka hal itu adalah kasih yang di luar kemampuan akal manusia untuk memahaminya. Kasih seperti itulah yang Yesus telah tunjukkan kepada semua kita. Kasih yang menjadi alasan bagi Kristus sehingga ia rela berkorban. Itulah yang diutarakan oleh Rasul Paulus di Galatia 2 ayat yang ke-20. Dia berkata, anak Allah telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itulah kasih yang mengampuni dan menghapus masa lampau yang kelam. Itulah kasih yang membuka lembaran baru dan menyelamatkan semua orang yang percaya kepada Yesus. Itulah kasih yang menerima sebagaimana apa adanya dan yang menjamin hari esok kita. Itulah kasih yang sangat kita perlukan. Kasih yang menerima dan memulihkan itulah yang dipaparkan oleh Ernest Hemingway, sastrawan Amerika Serikat yang sangat terkenal dalam cerita pendek yang ditulis dalam bahasa Spanyol dengan judul Capital del Mundo atau Ibu Kota Dunia. Dalam cerita pendek tersebut, Hemingway mengisahkan tentang seorang ayah yang hidup di Spanyol. Ayah ini memiliki seorang putra bernama Paco, sebuah nama yang sangat populer di negara tersebut. Suatu hari relasi antara ayah yang tidak disebutkan namanya itu dengan Paco terputus karena perilaku anaknya yang menyakiti hati orang tuanya. Sebagai akibat, Paco meninggalkan ayahnya dan pergi ke kota Madrid, ibu kota Spanyol. Walaupun Paco telah menyakiti hatinya, namun sang ayah tak pernah melupakan putranya itu. Dalam rasa rindunya kepada putranya, sang ayah pergi ke kota Madrid dan memasang iklan berukuran kecil di surat kabar liberal yang terbit di kota tersebut. Iklan baris dan mini yang berbunyi, Paco, meet me at Hotel Montana, noon Tuesday, all is forgiven. Papa, Paco, temuilah aku di Hotel Montana Selasa siang, semuanya telah dimaafkan, Papa. Pada hari Selasa siang, sang ayah pergi ke Hotel Montana. Ia sangat terkejut karena di hotel tersebut telah menunggu 800 anak muda yang bernama Paco. Mereka telah membaca iklan berukuran kecil tadi dan menyangka bahwa ayah mereka lah yang telah memasang iklan tersebut. Mereka semua berharap bahwa mereka akan bertemu dengan ayah mereka. Ayah mereka yang bersedia menerima dan mengampuni mereka. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa kasih yang sangat didambakan oleh banyak orang tadi telah Yesus tunjukkan melalui pengorbanannya di kayu salib. Kasih yang menerima saudara dan memulihkan masa depan saudara. Kasih yang menghapus masa lampau saudara yang kelam dan memungkinkan saudara menatap hari esok dengan penuh pengharapan. Pengharapan yang tidak mengecewakan, karena ia menjamin janjinya dengan kuasanya yang tidak terbatas. Kuasanya yang telah ia buktikan melalui kebangkitan dari kematian yang akan kita rayakan pada hari Minggu Paskah esok lusa. Kasih Kristus yang merupakan wujud dari karya yang terbesar dalam hidup kita. Kasih Kristus di atas kayu salib. The love on the cross. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah rela mati di salib demi kami yang semestinya binasa oleh karena dosa. Tapi karena kasih-Mu yang hebat itu, yang dahsyat, yang tiada duanya, telah Engkau rela mati di salib. Untuk kami mengingat akan pengorbanan Kristus itu. Tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau relakan terpecah dan tercurah bagi kami. Sehingga kami menjadi dilayakan untuk dapat berdiri di hadapan Tuhan. Untuk kami dapat menjadi mendekat kepada Tuhan. Diperkenankan untuk memungkinkan kami meraih masa depan yang penuh pengharapan. Dan hidup sampai kepada kekekalan. Izinkan kami
untuk mengingat akan pengorbanan-Mu itu ya Tuhan. Lewat kami mengambil roti dan anggur tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari persiapkan roti dan anggur yang Anda telah terima. Biarlah itu menjadi pengingat yang sangat bagi kita untuk kita hidup senantiasa berkenan di hadapan-Nya. Karena Tuhan Yesus telah menghapuskan segala dosa dan kejahatan kita dan memungkinkan kita hidup menatap hari esok dengan menyucikan dan menguduskan diri dari segala keberdosaan dan kejahatan kita. Mari kita siapkan itu. Mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih buat segala pengorbanan Kristus dalam hidup kami, yang telah menghapuskan dosa dan kejahatan kami oleh darah-Mu dan tubuh-Mu, oleh kematian-Mu di atas kayu salib, menanggung semua dosa kami. Dan oleh karenanya Tuhan, di dalam pengorbanan-Mu itu, biarlah kami juga diizinkan memohon kepadamu agar Engkau terus menolong kami dengan Roh Kudus-Mu, memimpin dan menuntun kami untuk hidup berkenan di dalam Engkau dan hidup melakukan kehendak-Mu. Kami membenci dosa, kami mengasihi firman-Mu. Kami membenci perilaku yang tidak benar, kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita ketika dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita ketika, sebab dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah Kau selamatkan kami. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus,
tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Kepadaku, oh Yesus, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita akhiri ibadah kita. Arahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Dan serahkan hidupmu. Tangannya terulur bagimu. Untuk senantiasa menolong dan menopangmu. Bahkan memimpin dan menuntun langkah demi langkahmu. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memimpin, menuntun langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata, amin. Selamat Jumat Agung dan selamat merayakan Paskah Immanuel.